di sini yang ngedemo di lantai, tapi nggak apa-apa, kayaknya cukup convenience ya buat mereka. Kita juga pasang layar di luar, jadi untuk yang tertarik untuk belajar silakan, bisa kedengeran juga kok luar, bisa dilihat juga diskusi yang berlanjut di dalam. Kita juga ada live streamingnya di akun Bersihkan Indonesia ya, di Instagram akun Bersihkan Indonesia. Jadi silakan ikuti langsung atau silakan share. Jadi untuk teman-temannya yang nggak bisa datang ke sini malam ini, mereka juga bisa ikuti live streaming, sama-sama kita belajar tentang apa sih sebenarnya itu Omnibus Law. Oke, stage pertama akan saya berikan kepada Pak Laude. Oke, siapa dulu nih? Omnibus saya nggak begitu. Iya. Oke, Pak Laude dulu. Oke, stage pertama akan saya berikan kepada Pak Laude untuk sedikit menjelaskan. Tadi Bang Faisal bilang Pak Laude aja dulu untuk menjelaskan sebenarnya itu apa sih Pak, gitu ya, dan bagaimana sebenarnya itu bisa lahir, apa dampaknya terhadap sistem perundangan, sistem hukum, khususnya juga akan membantu nggak sih dia dengan memperbaiki atau memperkuat korupsi yang ada di Indonesia. Oke, silahkan Pak Laude. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, akhir-akhir ini kita banyak diributin tentang Omnibus Law. Jadi susah dicari padanan bahasa Indonesianya karena memang jarang ada dulu-dulunya di Indonesia. Jadi sebenarnya Omnibus Law itu adalah membuat suatu peraturan hukum yang menggabungkan beberapa sektor. Jadi misalnya ada hukum pertanahan, ada hukum kehutanan, ada hukum lingkungan hidup, dan yang lain-lain itu ya, digabung menjadi satu. Dibuat sebuah macam umbrella law gitu, jadi semacam hukum payung, tetapi berbeda dengan hukum payung atau umbrella law itu. Jadi dia menggabungkan beberapa hal. Gunanya apa? Gunanya adalah salah satunya itu biasanya adalah kalau beberapa peraturan sektoral itu menjadi tumpang tindih itu, dengan adanya Omnibus Law itu tentunya agak berbeda dengan Metro Mini. Ini busnya Omni ya, seperti itu biasanya bisa mengurangi saling tumpang tindih antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Itu tujuan mulianya. Dari segi, kalau teman-teman baca literatur, kalau dari segi mudaratnya banyak juga, salah satunya karena biasanya tidak menggabungkan beberapa macam sehingga banyak aspek yang terlupakan dan yang lain. Yang kedua adalah kadang lebih menggampang-gampangkan sesuatu. Yang ketiga, prosesnya kadang kurang demokratis. Karena mau cepat-cepat seperti itu. Tapi itu kata-kata apa namanya tinjauan literatur. Sekarang saya bicarakan saja ya yang sedang berproses sekarang. Omnibus Law yang dipropos oleh pemerintah sekarang itu mereka menyebutnya dengan undang-undang lagi namanya Cipta Lapangan Kerja. Dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja itu, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang lain itu mencoba disederhanakan. Karena dalam proses penyederhanaan itu, maka ditakutkan atau dikhawatirkan demi mempermudah pencapaian target tertentu, sehingga syarat-syarat yang ada di undang-undang yang ada sekarang itu dikesampingkan. Kalau itu dikesampingkan, itu agak berbahaya.
Contohnya misalnya demi untuk investasi dan investasi itu akan menambah lapangan kerja, akhirnya persyaratan lingkungan untuk proyek-proyek tertentu itu dipermudah. Saya dengar sekarang katanya kalau sudah ada izinnya jalan aja, kalau AMDALnya tidak memenuhi nanti ditutup lagi. Ini agak aneh nih. Sebagai orang yang mengajar ilmu hukum itu ilmu khususnya hukum lingkungan yang saya pelajari dari S1, S2, S3, nggak ada itu yang seperti itu di negara yang lain. Kan namanya AMDAL itu bahasa Inggrisnya Environmental Impact Assessment. Jadi sebelum kita membuat sesuatu, kita prediksi dulu, kita assess dulu, kira-kira dampak lingkungannya ini apa, ya. Nanti sudah gimana kalau sudah beroperasi baru mau dibatalkan, itu agak aneh menurut saya. Yang kedua adalah setiap kalau yang belajar hukum lingkungan itu setiap proyek itu khususnya yang besar-besar itu sekurang-kurangnya kita memerlukan ada beberapa safeguard. Safeguard itu Nadia apa bahasa Indonesia? Safeguard. Hah? Ya, pengaman ya, ada beberapa. Jadi kalau misalnya satu proyek itu sekurang-kurangnya ada environmental safeguard ya. Jadi satu untuk jaring pengaman atau apa gitu ya. Satu bahwa proyek ini tidak akan merusak lingkungan. Yang kedua biasanya kita ada social safeguard. Jadi dari segi sosial dia tidak akan merusak tatanan sosial yang ada di sekitarnya. Yang ketiga itu ini biasanya dari ekonomi. Ekonominya itu kegiatan atau proyek seperti ini akan meningkatkan ekonomi gitu. Kalau ini saya pikir mungkin ada, tapi yang saya takutkan yang dua itu sosialnya tidak perhatikan, kepentingan lingkungannya tidak perhatikan. Karena saya di KPK biasanya itu ada safeguard tambahan gitu. Jadi yang kami menyebutnya anti-corruption safeguard atau governance safeguard. Apakah prosesnya ini tuh sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau tidak? Kalau hanya menerabas terus, ditakutkan ini ada kepentingan orang tertentu untuk mempercepat atau kelompok tertentu, sehingga perlu kita perhatikan. Dan sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib hukumnya untuk memperhatikan itu. Jangan sampai sudah terjadi baru kita menyesal kemudian. Karena kalau sudah jadi bubur, susah lagi dibikin jadi beras kan. Karena sudah, apalagi misalnya nanti kalau melanggar baru dicabut lagi. Itu agak aneh tuh pola pemikiran seperti itu. Terakhir, di Indonesia itu sudah ada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah, sudah diundangkan dalam lembaga negara, dan itu mengikat DPR, mengikat pemerintah, mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang ada di dalam undang-undang itu? Satu, kalau kita membuat undang-undang, salah satunya harus ada naskah akademis. Sekarang kita tanyakan, yang omnibus law yang ada sekarang itu, katanya saya pernah lihat di televisi dan beberapa pejabat, ada naskah akademiknya. Yang mana? Wah, tebal seperti ini. Ya mana? Kasih lihat saja kan? Kok nggak dikasih lihat gitu kan? Katanya ada tapi sungkan untuk memperlihatkan. Yang kedua, ada namanya public consultation. Dan kita ini kan negara Republik Indonesia, mereka itu sebenarnya pekerja dari kita rakyat jelata itu. Mereka adalah wakil rakyat Republik Indonesia. Jadi kalau mereka membuat undang-undang, it has to be in line with the needs of the people. Tidak boleh hanya in line dengan keinginan sekelompok orang. Atau bahkan mereka menjual
karena kami wakil rakyat, maka kami boleh melakukan apa saja because we are the representative of the people. Nggak boleh kan gitu. Yang punya kekuasaan itu adalah rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu nggak boleh mereka membuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita. Oleh karena itu harusnya mereka itu memperlihatkan draft. Ini yang kita dapat dari pemerintah, tidak ada draft yang lengkap. Yang mau diubah pasal-pasal undang-undang lingkungan hidup mana, yang dari kehutanan mana, dari SDM mana, yang dari penanaman modal mana, pasal yang mau diubah itu nggak ada. Ya kalau sudah sungkan dari awal atau sudah risih atau nggak punya niat baik untuk memperjelas atau memberikan informasi kepada masyarakat yang mereka wakili, ya wajar kita curiga dong. Contoh, dulu katanya undang-undang revisi undang-undang KPK akan memperkuat KPK. Mana naskah akademiknya? Ada. Mana? Tidak diberitahu. Mana daftar inventarisasi masalahnya? Ada. Ya, so tolong, nggak diberitahu. Sampai sudah mau dekat diketok. Waktu itu saya dengan Pak Gus Raharjo pergi bertemu Pak Yasona Lawli. Pak, tolong dong berikan dimnya saja daftar inventaris masalahnya dan draft yang mau diubah itu mana? Nanti KPK akan diundang pada saat pembahasan di DPR. Kita menyurat kepada DPR, tolong jangan disetujui dulu, dengar dulu dong kami pendapatnya apa. Toh ini yang menjalankan adalah kami sehari-hari. Nanti akan diperkuat, Dewan Pengawas akan diperkuat. Apa yang terjadi sekarang? Ya, mereka berbohong. Jadi pemerintah dan parlemen membohongi rakyat Republik Indonesia. Sekarang saya lihat naga-naganya sama dengan ini lagi. Katanya Omnibus Law ini akan untuk menciptakan lapangan kerja. Bagus tujuannya. Kalau bagus tujuannya, ya lihatin kita-kita ini dong. Kan sudah ada website. Sekarang katanya yang membidangi itu adalah Menko ya. Perekonomian. Ya Menteri Perekonomian. Kalau Menteri Perekonomian, pasanglah di website Bapak Ibu. Kalau dia dengar ini, Pak Menteri Perekonomian, tolong pasang di website Bapak Ibu, lihat daftar inventarisasi masalahnya apa. Satu. Yang kedua adalah pasal-pasal dari undang-undang sektoral yang lain yang ingin dijadikan inline agar mendukung kerja, penciptaan lapangan kerja lebih baik. Perlihatkan. Kalau sudah jelas seperti itu, nanti masyarakat memberikan komentar. Jangan biarkan masyarakat ini dianggap bodoh melulu. Enggak lah, sudah pintar orang ini. Dan ini juga kan kita mau ingin bantu pemerintah dan parlemen. Kalau syarat-syarat tadi tidak diikuti di dalam proses pembuatannya, itu bisa kita gugat di Mahkamah Konstitusi, melanggar persyaratan formil dari pembentukan sebuah undang-undang. Sebagaimana sekarang kami lagi menggugat undang-undang KPK, seperti itu. Jadi demi nama baik pemerintah, demi ketulusan niat pemerintah, demi sumpah-sumpah yang telah diucapkan oleh anggota parlemen dan pemerintah bahwa mereka berjuang untuk kemaslahatan umat, khususnya masyarakat Indonesia, buatlah secara jelas. Karena accountability and transparency itu adalah syarat mutlak bagi sebagai pemerintahan yang baik. Jadi kalau bersih, mengapa risih? Ini risih melulu, pasti ada yang disembunyikan itu. Seperti itu. Jadi kita ingat lagi, kalau bersih, jangan risih. Banyak kan? Ya,
sudah sangat elaboratif ya. Jadi kita melihat bahwa prosesnya tidak transparan, tidak demokratis, tidak ada pelibatan, bahkan mau diminta kita akses draftnya saja nggak bisa ya Pak ya, gitu. Jadi kenapa harus ditutup-tutupi? Kalau memang niatnya baik, terbuka dong gitu ya. Jadi mengajak semua pihak, khususnya masyarakat yang akan terkena dampaknya juga gitu ya. Baik, sekarang saya akan langsung ke Bang Faisal. Saya akan buka sesi Q&A setelah kita selesai dengan dua pembicara yang ada di depan saat ini. Bang Faisal akan lebih membahas mungkin sebenarnya apa sih alasan utamanya gitu ya sampai kemudian Presiden Jokowi dan jajarannya tiba-tiba keluar ide dengan Omnibus Law gitu. Tapi kita yakin bahwa Omnibus Law ini juga bukan barang yang tiba-tiba turun dari langit. Ada sebuah desain besar juga yang terjadi yang mungkin ceritanya juga awalnya sama nih kayak kata Pak Laude. Awalnya bisa ceritanya dari revisi Undang-Undang KPK gitu. Jadi ada sesuatu desain besar yang terjadi secara sistematis. Dan kenapa hari ini kita undang Bang Faisal juga? Karena yang menjadi narasi pemerintah keluar adalah ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Ini adalah untuk mengamankan investasi asing supaya bisa masuk ke Indonesia, karena itu namanya juga undang-undang cipta lapangan kerja segala macam ya Pak ya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah sebenarnya dengan Omnibus Law akan meningkatkan daya saing negara kita gitu? Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu? Apakah memang ini akan membantu atau memperbaiki secara sistemik semua permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia? Lagi-lagi khususnya untuk teman-teman semua yang ada di sini yang kayaknya masih muda-muda yang sebenarnya juga khawatir. Sebenarnya kenapa kita pengen tahu? Karena takutnya saya juga butuh kerja loh Mbak. Nanti kalau saya lulus kuliah, kita juga kalau Indonesia ekonominya nggak bagus, penganggurannya banyak. Gimana dong? Nah, semoga penjelasan Bang Faisal bisa banyak menjawab dan banyak mencerahkan kita. Apa sih sebenarnya yang ada di balik niat utama dari ide Omnibus Law itu tadi? Silakan Bang Faisal, the stage is yours. Terima kasih Mas Ibnu, Laude dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jangan bosan aja saya pakai angka gitu, supaya nanti kalau Mabes Polri geruduk saya, geruduk angkanya aja. Jadi di era Pak Jokowi ini pencapaiannya lumayan bagus. Ini harga-harga turun konsisten, inflasi rendah. Jadi kenaikan harga-harga itu minimal sekali, cuma 2,68%. Dan itu terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pencapaian yang luar biasa. Kita merasakan, saya naik kereta api ke Depok Rp3.000, tadinya Rp8.000 jadi turun. Transjakarta tidak pernah naik. Tadi saya naik ke MRT dari Duku Atas ke Blok M berapa? 5.000 kalau nggak salah. Ketimbang naik taksi, ketimbang naik Gojek. Jadi praktis harga-harga turun. Nih, terendah sepanjang sejarah Indonesia. Kemudian ketimpangan, jurang kaya miskin juga turun. Pencapaian banget buat saya. Kemudian jumlah orang miskin diklaim pemerintah turun. Sekarang cuma 1 digit. Jumlahnya sih masih banyak ya, 24,8 juta. Tapi turun terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia dan 1 digit saja. Kemudian pengangguran juga turun terus di era Pak Jokowi kan. Turun tinggal 5%. Ya. Masih 7 juta orang. Nah, ini yang dijadikan cipta lapangan kerja ini. Dan is already there gitu ini ya. Kemudian korupsi juga semakin baik. Persepsi korupsi kita membaik lagi, skornya 40 tahun 2019. Kita sekarang udah ada di kelompok 50 atas. Jadi 0,47 itu berarti ada di 50 atas. Tahun 95 kita negara paling korup. Paling korup dari 44 negara kita nomor 44. Sekarang kita udah di atas 50. Tapi masih sangat korup, tapi ada peningkatan. Artinya KPK itu sesuatu banget gitu. Kalau nggak ada KPK ya kita jeblok terus. Nah ini saya
lewati karena di Asia kita masih nomor 3 terkorup gitu, jadi masih jelek, masih harus ditingkatkan. Ya. Tahu-tahu kemudian ini peringkat berusaha juga baik ya, membaik dari nomor 114 jadi 173. Kalau Anda mau berusaha itu daftar cepat ya, setidaknya 2 minggu paling lama. Bikin kartu BPJS hari itu juga, waktu itu juga waktu Anda datang. Jelas bikin paspor, jelas semua. Makin baik, makin bagus pelayanan publik, harus diakui. Ini dari 114 ke 73, jarang itu kenaikannya seperti itu. Nah kemudian ditanya nih investor yang mau diundang ini oleh World Economic Forum, apa sih di Indonesia yang paling bikin pening kalian? Korupsi nomor 1, nomor 2 birokrasi yang tidak efisien, ketiga akses kepada pembiayaan. Oh sekarang ada P2P, peer-to-peer lending, teman-teman kalau mau startup lebih gampang, nggak usah ke bank. Karena kalau saya baru bikin usaha, saya nggak bisa ke bank, nggak ada laporan keuangannya. Tapi peer-to-peer banking bisa, teman-teman nggak perlu khawatir. Tapi ini korupsi, tapi KPK yang mau dikubur, kan aneh. Aneh kan? Jadi apa masalahnya, penyelesaiannya apa? Nah, Pak Jokowi itu targetnya 7% pertumbuhannya. Tapi dia udah kerja keras, tiap hari keliling seluruh Indonesia. Apa yang nggak dia lakukan, infrastruktur dibangun, segala macam. Kok pertumbuhannya turun terus? Di era dia cuma 5%. Tuh, turun terus. Ini juga trennya masih turun terus, jadi belum rebound gitu. Nah, yang disalahkan investasi. Karena motor pertumbuhan itu investasi kan. Nah, Pak Jokowi bilang soal penghambat investasi akan kejar dan hajar. Kemudian Jokowi sebut belum ada kebijakan investasi yang nendang. Jadi dia menafikan keberhasilan dia sendiri. Dan ini sangat tidak benar, ya sangat tidak benar. Investasi di kita baik-baik saja. Ini angka-angkanya. Nah, ini ada Muldoko dan Rosan nih, yang menganggap KPK itu penghambat investasi. Oleh karena itu harus dilibas. Rosan ini wakil ketua pemenangan, tim pemenangan Jokowi. Ini chief of staff-nya presiden di istana. Dialah yang bilang KPK penghambat investasi. Ya, untuk diketahui saja. Nah, lihat ini investasi jeleknya tahun 2019. Investasi setiap tahun pemilu emang turun. Sama juga tahun pemilu. Siapa nih, lihat dulu siapa yang menang gitu-gitu. Lazim dalam setiap tahun pemilu investasi turun. Ini kan triwulan ketiga ini, triwulan ketiga, jadi pas pemilu gitu. Jangan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September turun. Nah, tapi rata-ratanya investasi bagus, dan investasi ini sepertiga dari kue ekonomi. Pertiga. Nah, saya tunjukkan di sini investasi Indonesia yang merah ini pertumbuhannya yang dibilang Pak Jokowi nggak nendang, jelek itu lebih tinggi dari Malaysia, Brazil, dan Afrika Selatan, dan lebih tinggi dari China. China ini yang ini nih, yang biru ini lebih tinggi dari China. Tapi memang kalah dari India dan Vietnam. Tapi India sedikit selisihnya, jadi kita nggak jeblok. Oke. Kemudian investasi kita yang sepertiga dari PDB lebih tinggi dari rata-rata negara berpendapatan menengah bawah dan menengah atas. Rata-ratanya. Jadi kita di atas rata-rata. Kemudian kita tertinggi di ASEAN, investasi per PDB-nya. Tak satupun negara ASEAN yang lebih tinggi dari kita. Memang China lebih tinggi, tapi China udah sadar investasinya kebanyakan sekarang turun. Oke. Kemudian ditanya nih investor yang sudah di Indonesia, kamu mau ekspansi usaha apa enggak?
atau kamu mau biasa aja, atau kamu mau keluar dari Indonesia. 48,1% mengatakan ingin ekspansi usaha. Keren. Kita nomor 3 setelah China dan India. China sendiri kasat mata investasinya banyak di Indonesia. Kan investasi juga terlepas dari mana. Tadinya China nomor 44, sekarang nomor 26. Naik. Terus Indonesia di dunia itu top 20, masuk top 20, persisnya nomor 16. Ini nomor 16. Tahun 2018, 2017 nomor 18. Membaik juga dan lebih tinggi dari Vietnam. Pak Jokowi selalu mengatakan kita kalah dengan Vietnam. Nggak betul. Kita lebih tinggi dari Vietnam. Di mata Jepang kita nomor 5 paling promising di dunia. Turun dari nomor 1, 2, 3, terus 5, 2 tahun berturut-turut nomor 5. Tapi nomor 5 sesuatu banget kan di dunia ini. Ya, bandingkan dengan Brazil, Korea, Malaysia, Myanmar, Filipina, kita di atas. Oke. Kemudian asing. Ya, selama ini asing itu peranannya kecil sekali. Tidak pernah determinan utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang biru ini asing. Cuma 1/15 dari total investasi. Loh, kok kita nyari yang asing, mau kita sendiri bisa gitu. Asing mau dimanja segala macam gitu, padahal enggak sih. Dan asing mintanya itu yang korupsi itu gitu, bukan omnibus. Nah, kenapa asing sedikit datang ke Indonesia? Karena dilarang sama pemerintah, dibatasi. Ini Indonesia adalah negara nomor 3 paling banyak melarang investasi asing. Jadi kalau larangannya dihilangkan atau dikurangi, ya investasi datang tanpa harus omnibus gitu kan. Nomor 3 paling restriktif. Nah, saya akan lewati ini, tidak boleh lama-lama saya. Kemudian, kenapa investasi itu agak melambat? Tidak mau pakai omnibus segala macam, tidak akan orang investasi kalau pabrik yang mereka bangun yang termanfaatkan masih sedikit. Masa pabrik saya baru 35% kapasitas, saya mau ekspansi kan nggak mungkin. Naikkan dulu nih kapasitas ini, semen 68%, ya, biodiesel cuma 35%, tekstil 50%. Mereka tidak akan invest. Nah, bantulah mereka. Kalau udah 80%, 90%, investor akan datang. Nah, kemudian investasi kita tidak kecil, saya katakan tadi kan, tapi hasilnya sedikit. Jadi pemerintah akan ngapain? Yang ngutang. Pemerintah sekarang nggak peduli, dia ngutang sekarang, yang bayar Anda nanti 20-30 tahun lagi. Sabodo amat, bukan gua yang bayar. Jadi Anda harus peduli. Kalau saya seneng, saya udah 60 tahun, berapa kali bonus 5 tahun lagi gitu, dipanggil Tuhan. Nggak bayar utangnya ya. Tapi Anda nanti ya harus bayar utang. Kesalahan sekarang itu Anda ya harus bayar. Nah, pajak di Indonesia enggak tinggi. Ini di Indonesia 25% pajaknya, ya, lebih tinggi, lebih rendah dari banyak negara di sini, dan lebih rendah dari rata-rata seluruh kawasan di dunia. Seluruh kawasan di dunia kita di bawah rata-ratanya. Jadi enggak rendah. Nah, tapi pemerintah akan menurunkan pajak korporasi dari 25% jadi 22% tahun 2021-2022 dan 20% tahun 2023, dan untuk yang go public akan diturunkan 3% dari tax normal jadi 17%, sama dengan Singapura. Jadi bersaing dengan Singapura. Kenapa nggak dengan Timur aja yang cuma 7%, 7,5%? Semakin kecil satu negara itu, insentif yang bisa dia lakukan cuma pajak. Dia nggak punya sumber daya alam, nggak punya tenaga kerja murah, nggak punya pasar yang besar, jadi cuma pajak. Mau niru-niru Singapura. Anda mau dikasih pajak 0% pun di Singapura, usaha marketnya cuma 5 juta orang.
Orang Singapura ke sini karena pasarnya 270 orang, 270 juta orang. Jadi tolong deh jangan norak-norak kayak gitu membandingkan, cari justifikasi. Nah, kemudian karpet merah untuk Taipan batubara. Jadi pengusaha batubara sekarang yang besar-besar itu konsesinya udah mau habis. Satu sudah diperpanjang Jonan, tapi ditulis surat sama KPK, Jonan takut dibatalkan. Nah, yang akan habis ini adalah yang besar-besar. Adaro-nya Adaro, saudaranya Erick Thohir, batubaranya Abu Rizal Bakri, batubaranya Luhut Panjaitan, pokoknya you name it lah. Ada Prabowo Subianto di sana, ada Luhut Panjaitan, ada saudaranya Erick, ada Oso itu ketua Hanura, PDIP juga banyak, menteri-menteri yang di kabinet juga punya. Ini kepentingannya sama. Nah, di dalam draft yang bocor nih ya, dalam draft yang bocor, siapa tahu draftnya udah diganti juga gara-gara banyak kritik, itu tidak ada lagi pembatasan luas lahan. Jadi undang-undang Minerba yang ada sekarang maksimal 15.000. Tapi dengan undang-undang Omnibus ini Anda udah punya 40.000, terus 40.000 sampai batu baranya habis diperpanjang, sampai habis. Kalau dulu 20 tahun dikembalikan ke negara, negara melelang lagi, kalau dia menang boleh. Sekarang tidak ada lelang, otomatis diperpanjang. Dan batu bara itu usaha yang gampang karena tidak seperti di negara-negara Amerika Latin, itu 1 kilometer ke bawah kita tinggal keruk karena di atas tanah, murah. Ini akibatnya apa? Produksi batu bara gila-gilaan. Tahun lalu 750 juta ton, dan Indonesia menjadi pengekspor batu bara terbesar. Padahal cadangannya kecil, relatif kecil, tapi pengekspor batu bara terbesar. Semakin banyak dikuras, Anda nggak bakal dapat nanti. Jadi keadilan antar generasinya parah sekali. Dikeruk sekarang untuk kepentingan generasi sekarang, Anda nggak dapat lagi. Kalau di negara lain ada namanya sovereign wealth fund. Jadi sebagian dari pendapatan sumber daya alam itu ditabung buat generasi yang akan datang. Nah, ini ekspornya gila-gilaan. Kemudian daerah, karena daerah selama ini dianggap sebagai penghambat, kewenangan daerah akan ditarik ke pusat. Kita reformasi tahun 98 itu salah satunya adalah Otda. Kita berdayakan daerah karena hanya daerahlah yang paling tahu masalah di daerah itu. Sekarang karena daerahnya dianggap penghambat, akan ditarik semua kewenangannya. Dan yang sering dikeluhkan oleh dunia usaha adalah buruh. Maka hak-hak buruh niscaya, walaupun saya belum baca karena setiap hari berubah, niscaya hak-hak buruh, hak normatif buruh akan dicerabut juga. Emang itu niatnya. Oke? Terakhir, udah sekalian, kenapa relatif mulus upaya-upaya mereka itu untuk melemahkan KPK dan untuk kepentingan korporasi? Ini, jadi ada buku namanya The Narrow Corridor, karangan Daron Acemoglu dan Robinson. Jadi di sini ada kekuatan state berkolaborasi dengan korporasi. Ini kekuatan masyarakat kita semua. Nah, harus dijaga agar kekuatan ini seimbang, sehingga tidak menimbulkan raksasa yang lalim, despotik Leviathan. Raksasa yang lalim seperti di China, ya, dokter yang mengingatkan bahaya coronavirus itu diinterogasi polisi. Namanya ini despotik Leviathan. Jangan.
kita ke arah sana. Tapi Epson Leviathan juga jelek, jadi chaos. Masyarakatnya itu ada negara di Afrika namanya TEF. Ya. Nah, harus si Leviathan ini, raksasa ini harus dikebiri, bukan dikebiri ya, harus di sekel, harus dipagari, harus ditekan, pakai aturan-aturan tertentu, check and balances segala macam. Nah, kita harus sini yang tadinya despotik Leviathan, sekarang sekel Leviathan itu Polandia. Nah, Indonesia sekarang mengarah seperti ke arah China. Kekuatan state dan korporasi itu sedemikian sangat besar, kekuatan kita makin tergerus. Teman-teman kita udah banyak yang hijrah ke sini. Ya. Banyak yang berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan korporasi ini. Ancamannya apa? Our liberty. Bentar kalau kita ngeritik ketua KPK, nanti polisi datengin kita karena ketua KPK-nya masih polisi aktif sampai sekarang. Polisi aktif. Hilangan. Ini udah seperti apa? Orang partai mau diciduk nggak bisa. Nyata semua, saudara sekalian. Di kampus, kenapa di kampus nggak ada suaranya? Karena kalau dosen kritik pemerintah dipanggil sama dekan, dipanggil oleh rektor, begitu. Jadi kita harus mempertahankan, yang mempertahankan harus kita sendiri. Oleh karena itu buat saya ini persoalan hidup mati. Terima kasih. Ya, makin seru, makin panas, makin penasaran. Semoga makin banyak pertanyaan ya. Saya akan sedikit kembali lagi ke Pak Laude, mungkin ada yang mau ditambahkan. Jadi tadi ada poin terakhir Bang Faisal yang bagus sekali bicara soal state dan korporasi. Tadi sudah disebutkan, wah ini ada kepentingan korporasi nih yang kayaknya mendominasi dan memang terlihat untuk sebenarnya mengadres kemauan-kemauan mereka, mempermudah ya. Jadi kalau kita bilang itu ada political corruption di sana, tapi dengan proses omnibus law di mana masyarakat juga nggak terlibat, kayaknya ada democratic corruption juga yang terjadi saat ini. Mungkin mau komentar sedikit Pak, boleh kalau terkait dengan state dan korporasi tadi dan gimana? Apa sih yang sebenarnya terjadi di Indonesia sekarang? Ya, saya hanya ingin menambahkan, yaitu memperjelas the merits of corporations and government yang dikatakan oleh Bang Faisal tadi. Waktu saya di KPK kan salah satu syarat untuk dilantik menjadi anggota DPR itu adalah melaporkan LHKPN. Dan salah satunya itu di dalam situ kita lihat pekerjaannya dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat postur atau komposisi anggota DPR tingkat 2, kabupaten, kota, provinsi, sama yang di pusat, kalau cek backgroundnya itu sekitar 70-an% itu adalah pengusaha. Ini agak menakutkan gitu. Can you imagine bahwa pembuat undang-undang untuk seluruh rakyat itu sekitar 70% itu berasal dari korporasi. Yang kedua, kita lihat eksekutif. Lihat bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, latar belakangnya. Saya nggak hitung persentasinya berapa yang dari pengusaha. Tapi yang paling banyak juga dari pengusaha, termasuk Pak Presiden. Jadi ya agak menakutkan menurut saya, sehingga buku yang ditulis tadi itu perkawinan antara penguasa dan pengusaha itu nyata, bukan teori, ini sesuatu yang nyata. Pada waktu saya di KPK, saya kan salah satunya itu membuat program khusus pencegahan korupsi sektor swasta. Sehingga
partner kerja saya adalah asosiasi dan Kadin. Pada suatu saat Kadin bekerja sama dengan baik dengan pencegahan KPK mengundang kami untuk launching itu pencegahan korupsi sektor swasta. Ketika saya sampai di acara nasional itu, tentunya di hotel yang bagus karena acaranya Kadin, yang saya lihat kok banyak sekali pejabat pemerintah dan anggota DPR. Ya ternyata beliau-beliau itu pengurus Kadin semua juga. Saya bilang, ya ini bagaimana kita membedakan antara public official dengan juga sebagai pengusaha. Ketua DPR sekarang ya pengurus Kadin, hampir semuanya. Jadi ya bayangin itu mungkin Bang Faisal tolonglah cek gitu, nggak enak kalau saya dicek aja sebenarnya itu hubungan yang seperti itu. Oleh karena itu berbahaya menurut saya kalau kita masyarakat ini tidak diberikan informasi yang cukup. Dari semua indikasi positif tadi, tiba-tiba demokrasi indeks kita itu ting jatuh ke bawah. Jatuhnya itu bukan satu ini tapi meluncur ke bawah. Ketika Malaysia naik, bukannya dulu lebih otoritarian Malaysia itu dibanding kita gitu. Tapi this is sesuatu yang menurut saya agak menyakitkan hati seperti itu. Karena walaupun bagaimana kita itu adalah negara demokrasi yang sudah bagus sebelumnya. Jadi pendulumnya kita itu dari otoritarian menjadi liberal. Ketika kita sudah liberal, pendulumnya ditarik lagi ke arah otoritarian. Ya sayangnya yang milenial ini nggak merasakan perasaannya Bang Faisal dan saya ketika kami masih di kampus pun, oh ada kebebasan mimbar di kampus. Tapi yang kita tahu lah, susah banget ngomong. Untuk saya mau jadi dosen itu saya harus tanda tangan form tidak akan berpartai politik. Saking terbungkunya kan. Kok akan? Tapi masuk Golkar boleh, harus wajib. Artinya partainya karena Golkar bukan partai politik. Bahasanya seperti itu. Bahasanya itu. Jadi maksud saya milenial ini kan nggak pernah merasakan susahnya menjadi aktivis di zaman itu, gitu kan. Sekarang kok tiba-tiba perasaan itu kembali lagi. Kok masih mau seperti dulu lagi ya? Ya ini harus kita perjuangkan dan harus kita nggak boleh lah membiarkan negara kita yang sudah demokrasinya baik kita kembali ke arah yang otoritarian itu. Soal omnibus law tadi itu, saya pikir kalau misalnya yang tumpang tindih undang-undang sektoral betul itu dikeluhkan, tetapi sebenarnya kalau dari segi hukum itu gampang kan, yang khusus mengesampingkan yang umum, yang tinggi aturannya mengesampingkan yang rendah, yang muda, yang baru aturannya mengesampingkan aturan yang lama. Jadi sebenarnya bisa. Terus terakhir saya ingin sampaikan bahwa apa sih kendala yang sering dikeluhkan oleh investor luar maupun pengusaha Indonesia di KPK? Yang salah satunya itu korupsi, dan itu terbukti semuanya. Mereka paling tidak suka. Saya masih ingat mendapatkan, saya sebut saja negaranya ya, dari Denmark. Dia mengeluhkan Port Authority. Ini selalu susah karena kan merek itu di mana-mana itu kan. Terus memang apa keluhan kamu? Ya saya maunya itu kalau dimintai uang dia kasih kwitansi supaya saya bisa klaim ke perusahaan saya. Ini nggak mau memberi kwitansi. Ya kalau nggak bersih kwitansi soal penerimaan, jangan maunya uang saya yang saya mau kasih. Yang kayak begitu-begitu itu birokrasinya panjang. Terakhir dari segi kualitas infrastruktur.
di samping mahal karena proses tenderingnya bermasalah, juga dari kualitasnya. Contoh, selama saya di KPK saya melihat bahwa pemotongan yang diamankan dari misalnya 100.000 ya, anggap saja 100.000 anggaran membuat jembatan. Saya pernah melihat satu proyek itu sampai dipotong itu 25.000, 25% yang dipotong dari anggaran. Terus saya tanya penyidik saya, ini yang 25% buat apa? Mengamankan pihak dalam 10%. Itu siapa itu pihak dalam? Pemerintah. Yang melaksanakan, yang punya proyek. Yang kedua adalah ada lagi 10% yang lain itu kalau misalnya ini proyek pusat yang masuk ke daerah itu juga harus sebagian 5%-nya apa? Untuk mengamankan pihak luar. Siapa pihak luar itu? Aparat penegak hukum dan auditor. Jadi sudah disiapin itu. Yang 25% itu untuk pada saat itulah kita tangkap yang melibatkan aparat penegak hukum. Dan sudah bilang, itu mau OTT recehan. Kebetulan waktu itu memang hanya 50 juta. Tapi itu adalah pemberian yang kesekian kalinya. Dan itu adalah untuk mengamankan proyek yang diambil itu the highest. Jadi KPK itu baik sebenarnya, nggak sembarang juga nangkap-nangkap. Tapi kalau disunat satu proyek sampai 25%, lu bayangin kalau dia bikin jembatan, runtuhnya kayak apa. Yang berikut soal pajak. Yang ini yang saya selalu paling gampang itu melihat siapa sih pembayar pajak terbesar di Indonesia. Nanti tanyain sama Bang Faiz. Saya terus terang kaget 2018, 2019 yang top 10 itu masih BUMN pembayar pajak. Terus yang punya konsesi ada yang 1 juta hektar, 1,5 juta hektar, dan yang punya perusahaan yang besar-besar itu nggak ada di top 10. Terus akan diberikan lagi kemudahan pajak. Bahkan kemarin kita baru selesai, mereka minta lagi. Ketika pajak kita pertama nilainya rendah, yang kedua tax ratio kita 11%. Jadi mau hidup dari apa negeri ini? Sedangkan saya, teman-teman semuanya di sini, kita pergi beli air ini bukan iklannya, beli air ini gitu, pasti ada pajaknya kita bayar. Mau beli yang 5.000 pun kita bayar pajaknya. Ya orang-orang gede ini yang sudah menguasai tanah besar, hutan rimba belantara yang seluas kota Jakarta gitu, ya bayar pajaknya nggak mencukupi. Oleh karena itu saya pikir memang adalah tugas dan kewajiban yang fardu ain kalau bahasa agamanya gitu bagi pemerintah dan parlemen untuk membuat transparan proses pembuatan Omnibus Law ini. Kalau tidak, dia mengkhianati rakyat Indonesia. Butuh aplaus yang lebih keras lagi Pak. Oke, jadi kalau kita dengar dari kedua penjelasan tadi, prosesnya nggak transparan. Ada begitu banyak kepentingan yang diuntungkan ya di balik semua perubahan-perubahan yang ada. Jadi Omnibus Law ini sebenarnya nggak cuma datang dari langit, tetapi ternyata ada settingan juga gitu ya yang sudah terjadi di belakangnya, seperti pelemahan KPK gitu ya. Memang ada grand design, ada niat besar untuk mengedepankan kepentingan korporasi besar gitu. Nah, saya akan buka pertanyaan. Tadi kan udah dipanasin nih sama para pembicara. Jadi penting sekali peran masyarakat di sini untuk sama-sama kita care, aware apa yang terjadi dengan negara kita. Kita juga nggak mau negara kita dijual habis, ujung-ujungnya juga kita terjerat hutang, masyarakat juga yang harus bayar, gitu ya. Sedangkan sumber daya alam kita habis, dikeruk, dan semakin dipermudah
melalui izin, melalui regulasi-regulasi dan undang-undang ataupun payung hukum yang juga akan segera tersedia sebagai karpet merah untuk para korporasi tadi. Jadi jangan segan untuk tanya, kita tidak akan bisa melawan kalau kita tidak sama-sama tahu dan kita tidak sama-sama belajar. Oke, saya buka pertanyaan, sesi pertama 3 dulu. Baik, 1, 2, 3. Ya, silakan. Terima kasih. Ini boleh nanyanya maksimal berapa? Mungkin satu pertanyaan. Aduh. 2 maksimal ya, 2 maksimal. Disimpulin dulu kan ya. Oke. Sebenarnya banyak sih yang pengen ditanyain karena waktu itu kan saya juga sempat salah satu contohnya mungkin ketemu sama yang dari BUMN gitu kan, saya tanyain kenapa waktu itu pencabutan subsidi contohnya ya, pencabutan subsidi. Pencabutan subsidi apakah udah dicarikan solusi yang lain misalkan selain dari mencabut subsidi. Waktu itu saya malah tantangin gini, kalau misalkan cuma cabut subsidi mending tukeran aja saya yang digaji, bapak yang kritik saya gitu. Soalnya yang menurut saya apa ya, kalau misalkan kerjanya pemerintah cuma sekedar cabut subsidi, sekedar apa namanya mengambil jalan tengah kayak tadi misalkan ini bermasalah korupsi, berarti KPK-nya yang diselesaikan dan lain sebagainya, berarti kan apa ya masa kerja kayak gitu pengen mikirin lebih juga, tapi karena mereka yang digaji harusnya mereka yang lebih mikirin lebih banyak. Nah berkaitan sama topik yang tadi sebenarnya saya kalau misalkan diperbolehkan pengen nanya ada 10 mungkin kan, tapi kebanyakan pertama dua yang dua aja ya. Berkaitan sama ini aja deh tadi yang tender sangat menarik sebenarnya. Kalau yang tender ini kan saya sempat dengar juga karena teman saya kebetulan dekat juga sama pengusaha swasta. Memang pengusaha swasta ini banyak yang mengeluhkan saat ini karena karpet merah lebih banyak dikasihkan ke BUMN, BUMN dikasihkan ke anak perusahaannya, terus ke anak perusahaannya dan lain sebagainya. Sedangkan keuntungannya buat negara pun kayaknya nggak tahu ada kayak dari BUMN gitu. Nah, yang pengen saya tahu sih sebenarnya berkaitan dengan pajak juga tadi. Kalau isunya kan yang pernah saya dengar itu yang bermasalah justru yang Kong gitu ya Pak. Kalau dia mungkin nanti bisa menjelaskan yang Kong. Jadi misalkan contohnya seharusnya dia bayar pajak itu 5M, tapi supaya dia bayar cuma 1M dibayarkan pajak, 1M diberikan rumah buat petugasnya. Jadi si petugas dapat rumah, pemasukan ke negara cuma 1M, akhirnya yang perusahaannya dapat 3M. Akhirnya kan pendapatan negara bakal bocor dong otomatis. Nah, sedangkan solusi yang sekarang dicarikan ya itu untuk iming-iming investasi ke milenial kan sekarang kayak model ada SPR 009 ya kan, dan lain sebagainya. Ya justru kayak apa ya? Kayak nggak dicarikan solusi lain gitu daripada sekedar memberikan itu mencabut hal-hal yang kayak gitu. Itu kan terlalu mudah lah kalau menurut saya kerjaan kayak gitu. Terus yang kedua karena gue ya tadi. Nah tadi juga berkaitan sama Omnibus Law ini kan saya sempat ngikutin juga. Jadi memang kalau tujuannya awalnya memang kan karena keluhan dari dia membandingkan gitulah. Kira-kira kalau di Vietnam itu kemudahannya memang karena lebih banyak pekerja yang cabutan. Jadi supaya ongkos kerjanya rendah, otomatis kan nggak digaji setiap bulan. Jadi kalau misalkan dia kinerjanya kurang bagus, tinggal pecat, nanti rekrut lagi. Karena itu kan ongkosnya lebih murah dibandingkan menggaji orang-orang yang profesional. Nah, berkaitan dengan itu, sebenarnya ada nggak sih kaitannya sama perbandingan tadi dengan Vietnam itu dengan si tadi itu sistem pekerjaan yang ada di sana itu sih. Makasih. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi terkait pajak gitu ya, kong kali kong tadi bisa untuk Pak Laude, terus kemudian untuk pekerja cabutan gitu ya, gimana sebenarnya itu pengaruhnya terhadap datangnya investasi gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Bang Faisal. Oke, sudah kami catat. Pertanyaan kedua, silahkan. Saya mau nanya sih, ini murni kepo aja sih, karena ketika mendengar Omnibus Law, rasanya kalau misalnya saya di sisinya pengusaha kayak wow, ini this is a great idea gitu. Tapi
apakah ini emang benar-benar create idea, karena ketika saya melihat paparannya dari Pak Faisal, ini kayaknya salah strategi. Nah, kan kesalahan strategi ini apa aja sih yang bisa merugikan pihak pengusaha dengan kesalahan strategi kayak gini selain pelemahan KPK itu? Terima kasih. Ya, tadi penanya ketiga, ya. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Stanley. Pertama tadi persoalan data yang mengenai para menteri ataupun legislatif yang ada hubungannya dan terkait dengan pembentukan Omnibus Law. Kemarin saya udah sebelum kesini saya udah persiapan. Kalau tidak salah Pak, 262 dari 575 DPR itu berlatar belakang pebisnis dan sekitar 38% komposisi menteri itu dari pebisnis juga. Jadi tidak diragukan lagi ada kong atau kompromi jahat antara Senayan dan Istana seperti itu. Jadi bisa dibilang dalam situasi seperti ini kita tidak harus membaca buku Das Kapital untuk mengerti apa itu kapitalisme sekarang. Nah, selanjutnya saya tidak ingin mensimplifikasi pembahasan kita hari ini mengenai Omnibus Law, tetapi yang saya rasa perlu untuk kita highlight adalah siapa yang paling terdampak dari pembentukan rancangan undang-undang ini. Nah, menurut saya itu kan yang paling terdampak adalah buruh. Nah, terkait dengan pembahasan kita paparan yang sangat luar biasa dari kedua narasumber, saya menemukan bahwa ternyata secara konseptual, secara teoritis ataupun secara intelektual ini sudah sangat bisa di breakdown. Nah, menurut saya yang paling urgent adalah ketika penyelenggara juga adalah grassroots dan buruh adalah grassroots, bagaimana kita mengkomunikasikan segala pengetahuan kita yang kita miliki saat ini, bagaimana menggerakkan massa dan bagaimana menggerakkan para buruh-buruh yang pada prakteknya saya bisa menjamin bahwa tidak semuanya mereka bisa menjamin apa yang mereka propose dan apa yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah. Saya merasa sangat ingin tahu bagaimana perspektif kedua pembicara mengenai bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan pengetahuan kita saat ini, pembahasan kita saat ini, siapapun yang ada di sini, teman-teman milenial, teman-teman dari aktivis, expert, dan akademisi, bagaimana mengkomunikasikannya kepada masyarakat sehingga kita tahu bahwa gerakan-gerakan sebelumnya seperti hashtag reformasi di korupsi terkait pelemahan KPK, gerakannya sudah terbaca seperti itu. Jadi saya menilai konsultan-konsultan politik itu sudah tahu bagaimana pembacaan gerakan-gerakan yang akan dilaksanakan oleh buruh maupun mahasiswa, biarpun pada gerakan. Makanya saya seharusnya minta kepada Presiden aparatnya yang harus diperbaiki. Saya selalu suka memberikan contoh yang gini. Kalau kita dari Balikpapan ke Samarinda naik mobil, kita akan melewati Bukit Soeharto. Apa status Bukit Soeharto itu adalah kawasan konservasi. Tapi apa yang Anda lihat sepanjang perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda? Tambang semua. Terus berapa yang dihukum? Apakah semua polisi buram? Apakah semua bupati, semua menteri itu tidak melihat kejadian itu? Ya, Anda usah jauh-jauh deh. Dari Bogor kita naik sedikit bukit-bukit itu, ada tambang emas ilegal. Nanti banjir baru kita ribut. Padahal itu, lihat. Tapi siapa dulu pernah bupati ingin menertibkan semua villa-villa yang ada, yang dilarang di situ? Tapi akhirnya enggak itu. Kenapa? Ya yang punya orang Jakarta semua, Pak. Ini bupatinya pernah ngomong seperti itu. Jadi maksudnya, ya siapa yang menjaga dan siapa yang merusak itu, ini yang harus kita betul-betul perhatikan. Dan ini ada pada orangnya. Memang hukumnya juga ada masalahnya, tetapi yang paling penting itu adalah memperbaiki niat orang-orang yang punya kekuasaan di bidang itu. Terakhir tadi soal kong kali kong di pajak.
betul sekali bahwa selama saya di KPK ada beberapa keterlibatan beberapa orang pajak. Dan yang paling rawan itu, dan kami juga sudah sampaikan ke Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan, itu adalah soal restitusi. Itu yang paling rawan. Itu bisa dinego. Dan itu sering sekali terjadi. Sayangnya KPK itu kan juga mereka selalu melihatnya itu super body. Apa super body? Kewenangannya sangat terbatas. Contoh, KPK hanya boleh menindak kalau itu dilakukan oleh penyelenggara negara. Jadi kalau pegawai rendahan, kami nggak bisa. Atau penyidik pajak, nah itu bisa kita tangkap. Kalau seandainya orangnya itu dilakukan oleh pegawai biasa yang bukan penyelenggara negara, ya itu kami nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kami laporkan ke polisi dan ke kejaksaan seperti itu. Ini nggak banyak yang tahu loh. Padahal jarang sekali bos-bos itu mau mengerjakannya sendiri. Ya kerjakan melalui seperti Gayus lah, ya kayak gitu-gitu. Dia itu bukan penyelenggara negara. Tapi kalau dia memang analis atau PPNS, rendah pun bisa seperti itu. Jadi memang kadang kita lupa seperti itu, mana yang penting, tetapi mana yang gatal, tapi kita menggaruk ke tempat yang lain. Saya pikir ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Saya pikir itu dulu yang dari saya. Silahkan Bang Faisal. Ya, Bung Fajrin tadi terkait dengan Vietnam tuh lebih enak usaha gitu ya. Tapi coba kalau Anda usaha di Vietnam, bikin pabrik, cari 500 pegawai, nggak ketemu, susah. Karena penduduk Vietnam itu udah mulai menua. Kalau kita tuh masih muda, jadi 2/3 atau 68% penduduk kita tuh usia kerja. Jadi mau berapa aja ada gitu. Nah di Vietnam itu sudah susah. Jadi Vietnam ngambil dari beberapa negara tetangga yang lebih miskin dari dia, misalnya Bangladesh, atau Myanmar, atau Laos, atau Kamboja. Jadi investor tahu gitu, investor tahu masalah besar di Vietnam adalah itu. Nah, namun Vietnam itu punya kelebihan-kelebihan, misalnya di sana ada serikat kerja, serikat pekerja, karena one party system kan. Jadi nggak ada tuh demo-demo buruh, nggak ada. Gitu. Ya ada makin banyak demo buruh terhadap perusahaan-perusahaan China. Sentimen anti China juga makin merebak di sana. Nah kemudian ketiga, produktivitas mereka lebih tinggi. Jadi kalau sawah di Vietnam itu 1 hektar bisa menghasilkan katakanlah 10 ton. Di Indonesia tuh cuman 6 ton gitu. Oh bukan. Kalau sawah di Vietnam itu produktivitas kita agak oke. Tapi sawah di Vietnam 1 hektar dikerjaan 2 orang, di kita 10 orang. Gitu. Karena diatur gitu ya kepemilikannya. Dan terakhir, sekarang kita, ini saya lihat tadi minum kopi kan, seolah-olah kopi ini dari kita semua. Enggak. Tahun lalu kita sudah mengimpor kopi 150.000 ton dan sebagian besar dari Vietnam. Nah produksi kopi di Vietnam itu belajar dari kita dia 3 ton per hektar. Kita masih 600 sampai 700 kg per hektar. Nah mereka belajar dari kita, terus mereka implementasikan dalam bentuk apa? Pembibitannya dibereskan. Kita nggak ada yang ngurus bibit nih. Sukarela sendiri-sendiri aja, volunteer sendiri-sendiri. Jadi itu nggak diselesaikan di omnibus, nggak ada itu. Nah kemudian ya kalau menurut saya memang salah strategi, karena ini ya saya lihat apa yang dikatakan Pak Jokowi adalah kebenaran dan harus dilaksanakan.
Jadi kalau Pak Harto dulu 20 tahun berkuasa nggak pernah ngomong, yang ngomong tuh ahli-ahlinya. Kalau Pak Jokowi sekarang fasih dan dia paling nggak suka baca buku teks. Pak Harto baca teks. Pak Harto tuh disiplin, dia baca teks yang disiapkan oleh para pembantunya. Nah, Pak Jokowi itu improvisasinya banyak, dan yang keluar dari mulut Pak Jokowi adalah masukan dari yang membisiki dia terakhir. Jadi decision making prosesnya itu agak repot. Nah, contohnya gini, makanya bisa salah strategi gitu. Kan saya udah buktikan kalau salah strategi kan, bukan investasi yang jadi masalah gitu. Investasi baru 1 triwulan kok jadi presiden gitu. Oh, nothing wrong with our investment, tapi tidak efisienan. Jadi yang harus dibereskan adalah bagaimana agar tender itu kompetitif, menghasilkan yang paling murah dan kualitas terbaik gitu kan. Kemudian misalnya bagaimana ladang minyak itu dimenangkan oleh perusahaan minyak yang cost recovery-nya paling rendah. Nah gitu-gitu. Nah ini tunjuk Pertamina, tunjuk ConocoPhillips kemarin, Jonan nunjuk ConocoPhillips saja, tunjuk aja gitu. Nah agak repot gitu kalau yang model-model seperti itu. Kemudian yang KPK juga nangani gitu, yang dampaknya banyak buat kita itu bukan nangani lah, tapi kasih warning. Jadi bisnis paling enak tuh di Indonesia tuh impor gula. Karena harga gula di luar negeri cuma 4.000, dijual 12.500. Jadi untungnya triliunan. Nah ini Enggar udah nggak ada lah ya, tapi sekedar untuk menunjukkan gitu, dan KPK nggak tinggal diam karena saya saksinya. Enggar itu mau bikin semua semua penjualan gula harus lewat lelang. Ditunjuk satu perusahaan punya Tommy Winata, 1 ton ongkos lelangnya 85.000, hitung aja. Jadi model-model kayak begini nih banyak sekali, disuratin sama KPK baru dia takut. Nah jadi sekarang siapa nih yang ingatkan gitu? Nggak ada lagi yang ingatkan, semua jalan seperti biasa. Anda sudah dengarkan bagaimana Bulog rugi triliunan rupiah. Kita 2018 impor beras jutaan ton, berasnya masih ada 900.000 ton yang sebentar lagi udah bawa apa? Rugi aja triliunan gitu. Nah yang begini-begini kan bisa direncanakan dengan baik dan disusun SOP-nya sebaik-baiknya gitu ya. Jadi betul-betul kalau menurut saya Omnibus Law ini namanya keren kan, cipta lapangan kerja. Nanti tuduh dengan cipta lapangan kerja ya. Jadi itu cuma seolah-olah ini kerakyatan, padahal tadi yang dapat itu tadi ya pengusaha korporasi. Dan ingat ada satu lagi di Omnibus ini terkait dengan pelanggaran terhadap lingkungan, itu tidak ada sanksi pidana lagi. Jadi gila nggak? Jadi kalau dulu ada sanksi pidana, tanpa Omnibus Law pun yang bakar hutan belum ada yang kena pidana, apalagi lo dijamin bebas. Gila nggak? Jadi menurut saya sih too much lah. Enough is enough gitu. Nah itu terkait dengan Bung Stanley juga, siapa yang dirugikan tadi Bang Laude udah sampaikan. Pada dasarnya 3 yang terdampak ya, kita semua lewat lingkungan secara langsung. Kedua adalah pemerintah daerah karena roh odaknya itu dicerabutin satu-satu gitu. Jadi dulu izin batubara itu kabupaten, diambil provinsi, nanti dengan omnibus pusat semua. Jadi yang bagi-bagi konsesi itu nanti ya pusat ya. Dan Menko-nya itu lagi-lagi Luhut Panjaitan yang punya perusahaan batubara juga, perusahaan punya perusahaan batubara. Nah jadi kemudian yang ketiga buruh tadi.
yang memang selama ini dikeluhkan. Nah, buruh itu antara lain ini baru wacana semua, karena kita nggak bisa diskusikan secara tuntas karena kita nggak tahu draft versi yang mana. Tapi versi-versi sebelumnya, dan saya juga komunikasi dengan tim yang mengolah. Tapi tim itu agak hemat bicara dengan saya karena mereka menandatangani surat pernyataan di atas meterai tidak boleh membocorkan. Jadi ada kayak rahasia apa? Dilarang membocorkan itu. Jadi timnya itu terdiri dari Kementerian Teknis dan Kadin. Jadi perwakilan buruh nggak ada, yang ada Kadin. Ya semua Kadin. Teman-teman saya di Kadin juga nggak mau ngomong gitu. Kalau diundang seminar gitu untuk membahas omnibus harus izin Menko Pak Erlangga Hartarto gitu. Oleh karena itulah kalau komunikasi dengan buruh, saya rasa buruh sudah saya setidaknya 2 kali sudah diskusi dengan kaum buruh, ada seluruh. Jadi ini ada hikmahnya juga, seluruh konfederasi buruh ini bersatu. Jadi nggak ada lagi Muawiyah, siapa namanya, konfederasi Muawiyah, konfederasi Gerindra siapa, yang Said Iqbal, itu udah cair sekarang, udah cair. Jadi mereka ini ancaman buat mereka semua. Intinya adalah yang tadinya misalnya maksimum uang PHK itu 34 kali gaji akan ditekan. Nah, tapi saya informasinya beberapa minggu yang lalu akan dijadikan maksimum 12 kali aja. Jadi diambil hak normatif buruh. Nah, menurut saya tidak elok yang satu diambil, yang satu dikasih gitu. Jadi itu yang menunjukkan peranan civil society melemah dan peranan korporasi besar. Karena listnya itu dibuat oleh teman-teman Kadin itu, ya Kadin dan Apindo barangkali saya tidak tahu, tapi yang secara resmi menjadi sekondannya pemerintah adalah Ya baik, mungkin karena waktu juga sudah malam gitu ya, dan benar dan Bang Faisal, Bang Faisal dan Pak Laude juga sudah waktunya agak terbatas ya Bang, nggak bisa kayak anak-anak muda ini yang bisa sampai dini hari nih nanti sebentar lagi. Oke. Ini dari kantor belum pulang. Oke. Saya hanya akan minta closing statement dari para pembicara untuk menutup diskusi seru kita malam ini. Dan nanti akan dilanjutkan, teman-teman juga jangan pulang dulu. Malam ini kita juga akan dihibur oleh Tasyura yang akan main nanti di teras depan gitu ya. Baik, mau Bang Faisal dulu atau Pak Laude dulu? Bang Faisal, oke. Silakan Bang. Ada ketakutan saya, ini mirip-mirip seperti yang dialami Amerika sekarang. Ya, Donald Trump sudah di-impeach tapi gagal, dan dia caci maki semua orang. Ya, jadi semua orang tahu bahwa Donald Trump salah, tapi semua mendukung Partai Republik gitu ya, kecuali Mitt Romney aja. Satu orang saja senator yang mendukung impeachment untuk menjatuhkan Donald Trump. Negaranya demokrasi juga, Indonesia juga negara demokrasi, tapi dua-duanya meluncur indeks demokrasinya. Karakteristiknya sama, mirip. Jadi yang dilakukan Donald Trump itu bisa dikatakan hampir semua buat korporasi, potong pajak, ya, kemudian turunkan suku bunga. Dia mendorong bank sentralnya turunkan suku bunga. Jadi ada kemiripan Indonesia dan Amerika. Kita lihat yang nyumbang waktu pelantikan Donald Trump, Sunland, yang jadi duta besar Uni Eropa, jadi duta besar kalau nyumbang $1 juta gitu, ya. Nah, kelihatan di sini juga seperti itu. Misalnya Tahir, ya, saya berani mempertanggungjawabkan Tahir itu salah satu penyumbang besar kampanye. Sekarang Dewan Tim Pres, namanya
beredar di dalam kasus Jiwasraya. Sebelumnya ada Raja Judi namanya Yan Darmadi, One Team Press juga. Jadi nyata harus dibayar kontan. Nah, barangkali kita harus mencegah kecenderungan Indonesia menjadi korporatokrasi. Jadi negara yang dikendalikan demokrasi ada pemilu 5 tahunan, ada semua, tapi korporasi semua yang atur dan kendalikan. Nah, ini yang bagaimana kita menghadapinya, dan oleh karena itulah saatnya muncul usaha-usaha menengah kecil, startup yang tidak bergantung pada negara, macam-macam kayak gini kan. Tiba-tiba difasilitasi seperti ini, berapa puluh atau ratusan barangkali usaha-usaha startup anak muda ini bisa. Nah, ini yang kita tuntut adalah level playing field, kesempatan agar tidak ngubek-ngubek di rente-rente yang besar saja. Jadi kita hindari namanya korporatokrasi negara ini, karena ini bagi saya demokrasi akhirnya menjadi prosedural aja. Semua udah diatur, yang jadi anggota DPR siapa, yang jadi menteri siapa, gitu-gitu. Ya, saya rasa ini tantangan kita bersama dan kewajiban fardu ain kata Bang Laude itu yang harus kita laksanakan. Ya, terima kasih. Sebagai penutup, supaya jangan saya dibilang bahwa itu hanya saya yang berpendapat begitu juga, khususnya tentang omnibus law itu. Kemarin itu ada seminar besar yang dihadiri oleh beberapa ahli hukum, salah satunya Prof. Maria Marjono dari UGM. Dia menyimpulkan, saya baca saja, bahwa satu, mendorong investasi dengan menyederhanakan regulasi dan perizinan jika tak ditempuh bersamaan dengan harmonisasi undang-undang sektoral, sama saja dengan menambah potensi konflik ketidakadilan dalam akses terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kelompok. Jadi memang harus kita waspadai. Menyederhanakan regulasi perizinan satu hal, tapi jika undang-undang yang mengatur sumber daya alam yang lain itu tidak ikut disinkronkan, khususnya tentang penguasaan tanah, ini akan menambah lagi keruwetan dan mungkin saja akan menimbulkan ketidakpastian di dalam hukum. Jadi sebenarnya kita ini kan sayang negara dan sayang masyarakat. Coba tolonglah, kalau betul-betul niatnya baik, tolong perlihatkan dengan baik, agar kita itu mendapatkan akses, sehingga juga bisa juga memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap upaya-upaya. Jadi jangan dibuat rahasia dan jangan dibuat tertutup. Ya, jadi sekali lagi saya ingin ulang, ya, kalau banyak itu niatnya bersih, ya jangan risih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus yang keras untuk kedua pembicara kita lagi malam ini. Sekali lagi pesan terakhir saya adalah semoga ini jadi malam pembelajaran kita yang cukup baik ya, untuk sama-sama mengenal apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya dengan Omnibus Law itu aja, tapi apa yang sebenarnya terjadi dengan negara kita saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem demokrasi kita saat ini, gitu ya. Bagaimana kemudian penguasaan korporasi-korporasi besar seperti yang disebutkan tadi Bang Faisal, korporatokrasi ini tidak hanya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak hanya menyebabkan political
tapi juga democratic corruption. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang masih sayang sama Indonesia, jangan sampai mau juga ruang-ruang menyempitnya, ruang-ruang demokrasi itu kita biarkan terjadi begitu saja. Jadi untuk anak muda,